Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab fikih ibadah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu tentang sunnah-sunnah wudhu. Poin yang ke-12 yaitu menggosok anggota wudhu. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW setelah selesai berwudhu, beliau bersabda, demikianlah cara menggosok, dan ini demi menghindari perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Jadi disunahkan untuk menggosok anggota wudhu ketika berwudhu. Kemudian yang ke-13 mengusap seluruh kepala, yaitu caranya seseorang meletakkan dua tangannya pada bagian depan kepalanya seraya menempelkan salah satu dari telunjuknya pada yang lain dan menempelkan ibu jarinya pada bagian bawah belakang telinga. Kemudian ia menjalankan keduanya ke bagian tengkuk. Lalu mengembalikan lagi ke posisi semula, meskipun ia memiliki rambut yang tidak mudah diatur, mengusap ke belakang dan mendorongnya kembali ke depan, dihitung sekali usapan. Jika ia memiliki rambut yang mudah diatur, atau ia memiliki rambut yang rapi, maka ia tidak perlu menjalankannya. Hal ini berdasarkan hadis Yahya al-Mazini. Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Abdullah bin Zaid, apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Abdullah bin Zaid menjawab, bisa. Ia lalu meminta diambilkan air. Selanjutnya ia mengusap kepalanya dengan tangan seraya memaju mundurkan tangannya. Lalu memulai pada bagian depan kepalanya dan membawa sampai ke bagian tengkuknya. Kemudian ia mengembalikannya lagi pada posisi semula. Sahih Bukhari dalam kitab wudhu bab menerangkan tentang mengusap seluruh bagian kepala. Jika tidak mau melepas apa yang ada di kepalanya, seseorang bisa mengusap bagian dari kepala lalu menyempurnakan usapan dengan cara seperti yang telah dikemukakan sebelumnya sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW berwudu, beliau mengusap khuf dan serbannya. Sunan At-Tirmizi dalam kitab bersuci bab menerangkan tentang mengusap sorban. Kemudian yang ke-14 mengusap sepasang telinga setelah mengusap kepala, yang pada bagian luar dan bagian dalamnya dengan menggunakan air yang baru. Bukan air yang sudah digunakan untuk mengusap kepala.
jika seseorang setelah membasahi semua jarinya, lalu ia menggunakan sebagiannya untuk mengusap kepala dan menggunakan sebagian lagi untuk mengusap sepasang telinga. Apa yang ia lakukan itu sudah benar berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib tentang cara wudhu Nabi SAW yang antara lain disebutkan setelah mengusap kepala, beliau memasukkan sepasang jari telunjuknya ke telinga, lalu mengusapkan ibu jarinya pada bagian luar telinga dan mengusapkan kedua jari telunjuknya pada bagian dalam telinga. Hadis Sunan Abu Daud, kitab bersuci. Mengusap sepasang telinga dilakukan setelah mengusap kepala. Jika seseorang mengusap telinga dulu baru mengusap kepala, maka mengusap telinga dianggap tidak cukup karena ia melakukan hal itu sebelum waktunya. Kemudian yang ke-15, menyela-nyela ruas jari-jari kaki mulai bawah sampai betis, yakni dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri dimulai dengan jari kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Berdasarkan hadis Al-Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW sedang berwudu. Beliau menyela-nyelai ruas jari-jari kedua kakinya dengan menggunakan jari kelingking tangannya. Menyela-nyelai hukumnya sunnah jika posisi jari-jari kedua kaki renggang. Adapun jika posisinya rapat di mana tidak bisa ditembus oleh air kecuali dengan menyela-nyelainya, maka hukumnya wajib. Ketika membasuh kaki disunahkan memulai dengan bagian jari-jari dan bersungguh-sungguh ketika menggosok bagian mata kaki atau tumit, terutama pada musim dingin karena orang cenderung malas membiarkan tumitnya terkena air. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi kita bacakan di antara sunnah-sunnah wudu. Yaitu tadi yang pertama kita baca adalah disunnahkan untuk menggosok-gosok bagian atau anggota wudu. Jadi disunahkan menggosok-gosok bagian-bagian daripada anggota wudu. Apabila air telah merata mengenai anggota-anggota wudu, maka tidak perlu lagi untuk menggosok-gosoknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua adalah disunnahkan untuk mengusap seluruh kepala, yaitu dengan cara meletakkan kedua tangan dengan menyentuhkan ujung jari kanan dan kiri, kemudian menarik keduanya ke belakang sampai ke tengkuk, lalu ditarik lagi kembali ke depan. Ini dianggap sebagai satu kali usapan. Kemudian juga disunahkan apabila seseorang menggunakan sorban atau khuf, yaitu sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang mana ketika memakainya dalam keadaan sudah bersuci,
Kemudian ketika ingin berwudu kembali maka cukup untuk mengusap khufnya atau sorbannya saja. Wallahu taala alam. Kemudian mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga yaitu dengan menggunakan air yang baru. Bukan air yang sudah digunakan untuk mengusap kepala. Kemudian yang ke-15 yaitu menyela-nyelai ruas jari kaki dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Dimulai dari jari kelingking kanan, kemudian selanjutnya dan berakhir di jari kelingking jari kelingking kaki sebelah kiri. Kemudian apabila air telah merata kepada semua kaki, maka menyela-nyelai jari kaki hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, yaitu bagi orang yang mempunyai sela-sela jari yang renggang. Tetapi apabila orang yang memiliki ruas-ruas jari kaki yang rapat sehingga tidak memungkinkan air wudu masuk ke dalam sela-sela tersebut, maka diwajibkan untuk menyela-nyelai jari. Dan juga mata kaki dan tumit harus benar-benar terkena air wudu. Karena ada ancaman tentang seseorang yang berwudu tidak menyempurnakan untuk membasuh mata kaki dan tumitnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah di antara sunnah-sunnah wudu yang dapat kita bacakan, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ini adalah merupakan sunnah-sunnah wudu menurut mazhab Syafi'i. Demikian, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.